Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Di bawah lentera merah, karangan Su Hogi. Subbab 4. Tindakan-tindakan pemerintah. Pergeseran situasi ke kiri memang merupakan kemenangan Sarekat Islam Semarang. Tetapi hal ini berarti perjuangan akan semakin berat. Pemerintah tidak tinggal diam. Mereka berusaha menindas pergerakan SI Semarang. Cara yang dilakukan ialah mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh sosialis revolusioner. Korban pertama adalah Sniflit, yang sejak Desember 1918 telah diangkat ke kapal untuk dikirim balik ke Eropa. Korban kedua, Darsono, yang sejak September 1918 telah dikeram di penjara Surabaya, dituduh menyiarkan hal yang berisi pernyataan kebencian terhadap pemerintah. Ia dikenakan 5 persdelik. Sementara itu, Daus Dekker juga dituntut pemerintah karena dituduh menyebarkan surat-surat selebaran kepada serdadu-serdadu Belanda dengan tujuan menghasutnya. Semua dituntut karena menerjemahkan tulisan Sniflit, padahal pemuatannya di luar tanggung jawabnya, karena tegas-tegas sudah ditulis di luar tanggung jawabnya redaksi. Marco, musuh tradisional Belanda, hampir-hampir pula dijerat asisten residen karena ia menulis sebuah sajak yang dapat ditafsirkan sebagai anjuran mengusir kaum kafir. Partuat Mojo, ketua seksi perburuhan SI Semarang, yang juga anggota redaksi Sinar Hindia, dikenakan persdelik dan dalam bulan Mei 1919 dihukum penjara 3 bulan. Penindasan dan penuntutan terhadap anggota-anggota SI Semarang dan tokoh SI lainnya yang anti pemerintah mungkin sekali ada hubungannya dengan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Kongres Nasional ketiga CSI. Seperti kita ketahui, di dalam kongres itu sudah terdengar suara-suara untuk mengaktifkan pekerjaan di kalangan kaum buruh, dan sebagai realisasinya, Mei tahun 1919 di Bandung diadakan Kongres P3B yang dipimpin Sosro Kardono. Di kongres itu dicetuskan ajakan kepada sarekat-sarekat buruh untuk memperkuat diri dengan mendirikan sebuah fakbon. Usul ini disambut hangat oleh VSTP. Pemerintah Belanda mulai waspada dan mulai sekali ada hubungannya antara penindasan yang keras dengan memang ide-ide Sarekat Islam Semarang. Penindasan itu malah lebih melilitkan Sarekat Islam Semarang. Semaun terpilih lagi sebagai ketua, sedangkan Mako terpilih kembali sebagai komisaris dan pejabat ketua. Demikian pula Partuat Mojo terpilih kembali sebagai ketua seksi perburuhan, sedangkan Muhammad Yusuf kini kehilangan kedudukannya. Yusuf kini hanya sebagai penasehat saja. Pada bulan-bulan pertama tahun 1919, penghimpunan massa diintensifkan. Sarekat Islam seksi perempuan dibentuk dan menghimpun 3.041 anggota. Kegiatan ini telah mulai dibina sejak September 1918. Sebagai perangsang untuk menggerakkan kaum perempuan ini, dikobar-kobarkan bahwa di pasar-pasar pun kaum perempuan diperlakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, bergeraklah. Golongan terendah di masyarakat kota juga tidak dilupakan oleh Sarekat Islam Semarang. Golongan ini sangat ditakuti orang-orang Eropa. Golongan kaum gembel ini siap untuk mendengarkan The Cry of Agilatur. Kaum yang tidak mempunyai apa-apa ini dengan sendirinya mempunyai keberanian yang lebih besar untuk bertindak dan sangat mudah dibakar semangatnya. Atas inisiatif pemimpin Sarekat Islam, didirikan Sarekat Kere dalam bulan Februari. Tujuannya menghimpun orang-orang yang selalu miskin dan tidak punya bondo tanpa memandang bangsa. Dalam Sarekat Kere ini dihimpunlah gembel-gembel Bumiputra Tionghoa yang tumpah darahnya di Hindia. Orang-orang kaya ditolak jadi anggota. Mereka hanya boleh jadi penyumbang. Sarekat Kere ini dipimpin oleh Kromeleo, sedangkan aktor intelektualnya ialah Partuat Mojo. Mereka pun sadar bahwa kere-kere ini ditakuti oleh orang-orang kaya. Bumiputra dan Tionghoa menjadi gembira dengan kere menjelma kapitalisme. Mesti kasih derma takut, gombal nanti marah. Napoleon pernah mengatakan bahwa 4 surat kabar yang memusuhi pemerintah lebih berbahaya dari beribu-beribu tentara. Pada waktu itu, pers yang anti pemerintah memang sangat banyak, tetapi tidak terarahkan. Antara mereka sering terjadi perang pena.
ide untuk mempersatukan mereka perlu dilakukan Mas Marco pada tahun 1914. Tetapi setahun kemudian, perkumpulan wartawan itu mati ketika ketuanya, Mas Marco sendiri, dilemparkan ke dalam penjara. Antara tahun 1915 dan 1919, terjadi beberapa perubahan dalam peraturan-peraturan yang menyangkut pers. Bila dulu pers delik diperiksa oleh Raad van Justitie, kini hal itu dilakukan oleh Landrat. Dan pasal 154 dan 156 yang kejam itu diganti oleh peraturan 63B dan 66B yang dianggap juga keras. Karena itu, di antara para wartawan sendiri, terasa kebutuhan yang mendesak untuk bersatu melawan cengkraman pemerintah yang semakin tajam. Dalam tahun 1919, sejumlah besar wartawan dipenjarakan pemerintah. Keresahan itu digunakan tepat oleh SI Semarang untuk membentuk kembali Persatuan Wartawan Indonesia yang kedua. Sebagai ganti dari yang tahun 1919, atas inisiatif SI Semarang, antara 8 dan 9 Maret 1919, diselenggarakan pertemuan-pertemuan wartawan di seluruh Indonesia dalam kurung Jawa. Hadir 32 utusan mewakili 13 surat kabar dan majalah 33 wartawan. Sebagai ketua sidang terpilih, Dr. Cipto Mangunkusumo yang mengusulkan dibentuknya kembali sebuah organisasi wartawan. Dalam sidang kemudian timbul persoalan apakah wartawan-wartawan keturunan Tionghoa dapat menjadi anggotanya. Sebagian besar menerima, yaitu 27 suara, dan sebagian kecil 7 suara tidak. Akhirnya sidang memutuskan menerima wartawan keturunan Tionghoa menjadi anggotanya. Maka itu, nama organisasi tersebut adalah Inders Journalistbond. Dari keputusan ini, terlihat ide-ide sempit dari kaum nasionalis lainnya. Ketika susunan pengurusnya dibentuk, terlihat pula bahwa wartawan dari grup sosialis berhasil menguasai organisasi ini. Susunan yang pertama adalah sebagai berikut. Susunan terlempir. Dari kaum non-kooperasi atau anti pemerintah, terdapat Sosro Cardono, Semaun, dan Haji Misbah. Sedangkan lawannya hanya Haji Agus Salim dan Darna Kusuma. Harjo Sumitro tidak jelas, dan Dr. Cipto adalah tokoh yang dapat diterima oleh semuanya. Mosi pertama sidang para wartawan itu adalah menuntut pembebasan Darsono yang masih dipenjara di Surabaya. Banyaknya aktivitas dengan sendirinya memerlukan banyak kader yang cakap. Dalam usahanya mempertimbangkan nilai kadernya tentang soal-soal sosialisme, Sarekat Islam Semarang membentuk sebuah perkumpulan diskusi bernama Socialist Ontwikkeling Club, tetapi tidak pernah berjalan karena ditindas. Yang terang, aktivitas seperti yang tercantum dalam anggaran dasarnya tidak pernah berjalan. Memburuknya penghidupan rakyat, penindasan pemerintah yang semakin keras, dan aktivitas-aktivitas yang luar biasa dari SI Semarang dengan sendirinya saling berjalan satu sama lain. Keduanya yang genting itu akhirnya meletus. Peristiwa Toli-Toli dan Cimamere. Peristiwa Toli-Toli adalah kerusuhan dalam kurung Juni 1919 yang meminta korban beberapa orang pegawai pemerintah dan satu di antaranya seorang Belanda. Peristiwa Cimamere lebih-lebih menimbulkan kegoncangan masyarakat. Terjadi sebulan sesudah Toli-Toli. Haji Frasan di Leles atau Garo adalah seorang petani yang menolak menyerahkan padinya kepada pemerintah. Dalam usaha pemerintah untuk memeriksa Haji Hasan menyerahkan padinya, Haji Hasan melawan dan ia tewas dalam perlawanan itu. Ketika diadakan pemeriksaan, ternyata ada petunjuk-petunjuk yang menyatakan adanya organisasi Sarekat Islam rahasia dengan menggunakan istilah Afdelingbe. Tujuan dari organisasi ini adalah mengusir Belanda dan Tionghoa dari Indonesia. Dan ternyata pula bahwa pimpinannya aktif membinanya di Jawa Barat adalah Sosro Cardono, Sekretaris Sentral Sarekat Islam atau disingkat CSI, merangkap ketua PPKB. Ia segera ditangkap. Peristiwa ini menyebabkan iklim politik Indonesia semakin panas. Kini, Sarekat Islam sendiri yang dituduh ikut terlibat dalam gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Belanda. Sarekat Islam Semarang menjadikan isu Cimamere ini untuk lebih mengerahkan massa dengan mengadakan rapat-rapat protes. Tetapi, hal ini berarti tekanan terhadap gerakan Semaun menjadi lebih keras lagi.
Semaun lalu dituduh menerjemahkan karangan-karangan Snifflet dan Landrat, dan karenanya ia dihukum 2 bulan penjara. Tetapi ketika ia naik banding, hukuman diubah menjadi 4 bulan. Ia masuk penjara Yogyakarta dalam bulan Juli, dan ia berarti tidak dapat datang menghadiri Kongres Sentral Serikat Islam keempat. Parto Atmojo, seorang tokoh buruh Serikat Islam yang seringkali memimpin pemogokan dengan alasan persdelik, dihukum penjara 2 bulan. Darsono sejak September 1918 telah dipenjarakan dan dijatuhi hukuman 3 bulan, tetapi karena ia naik banding, hukumannya diubah menjadi 1 tahun penjara. Serikat Islam Semarang kini benar-benar terkena akibatnya. Semaun, orang pertamanya, berada dalam penjara Yogyakarta. Darsono, orang keduanya, yaitu de facto di penjara Surabaya. Parto Atmojo, tokoh buruhnya, salah satu kegiatan yang terpenting juga, berada dalam penjara Semarang. Jika kita memperhatikan tanggal penghukuman dan lamanya hukuman, praktis ketiga tokoh ini sudah tidak dapat menghadiri Kongres CSI keempat. Juga dengan ditangkapnya Sosro Cardono, orang yang dekat dengan Semaun, timbul kesan bahwa Belanda berusaha mencegah hadirnya golongan yang paling militan dan agresif menyerang pemerintah pada Kongres Serikat Islam. Delegasi yang dikirim SI Semarang ke Kongres bukanlah delegasi yang kuat. Mereka adalah Mas Marco, Kadirisman, dan Kasrim. Dalam proses perkembangan Serikat Islam semenjak 1911 hingga 1919, terjadi pergeseran pada pedagang menjadi pergerakan rakyat. Pergerakan kerakyatan ini berakar di desa-desa, dan sampai 1918 dapat dikatakan bahwa minat dan masalah-masalah yang dibahas dan diperjuangkan kebanyakan berkisar dan di sekitar masalah agraria dan kemelaratan kaum tani. Tapi perlahan-lahan kegiatan semakin bergeser ke kota, dan soal-soal perburuhan makin mengambil peran yang penting. Di Semarang sendiri, sejak konferensi dengan tuan tanah yang tidak berhasil, perjuangan di bidang agraria telah ditinggalkan. Dukungan kaum pedagang dan kaum tani makin lama makin berkurang. Kondisi ini yang menyebabkan perjuangan CSI bergeser semakin ke kota. Dalam Kongres CSI keempat di Surabaya antara tanggal 26 Oktober sampai 2 November 1919, soal-soal yang dibahas adalah tentang perlunya mendirikan sebuah organisasi sentral kaum buruh. Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Alimi, Suwardi, dan Surjo Pranoto dalam pidato-pidatonya menekankan perlunya dengan segera mendirikan sebuah sentral organisasi buruh. Susunan pengurus CSI pun memperlihatkan kecenderungan pergeseran di bidang perjuangan. Susunan pengurus baru tersebut adalah sebagai berikut. Tercantum dalam teks. Dari susunan pengurus yang baru, kelihatan adanya perubahan yang penting yang menunjukkan perubahan medan perjuangan. Sebagai wakil ketua, di samping Muiz, diangkat pula Surjo Pranoto, yang kemudian lebih dikenal sebagai Raja Mogok. Semaun dan Sosro Cardono, walaupun masih dalam penjara, tetap terpilih lagi. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sebagai kaum yang paling anti Belanda. Muhammad Yusuf sebagai wakil dari kalangan kaum menengah kini digantikan Mas Marco yang juga dari kalangan Semaun. Sukirno dan Alimin yang merupakan tokoh-tokoh ISDV kini berhasil masuk pimpinan CSI. Komposisi seksi-seksi pun menunjukkan pergeseran ke jalan sosial revolusioner. Di dalam seksi politik, di samping Cokro Aminoto dan Hasan, duduk pula Darsono, Sosro Cardono, yang kedua-duanya masih berada di penjara. Di dalam seksi-seksi perubahan, di samping Surjo Pranoto, duduk juga Semaun, Kadirisman, dan Alimin. Kini kaum sosialis revolusioner sudah merupakan faktor yang ikut menguasai CSI. Bila kita bandingkan dengan tahun 1917, terlihatlah betapa besar hasil Semaun dan kawan-kawannya untuk menguasai CSI. Sebagai realisasi keputusan-keputusan tersebut, tokoh-tokoh Serikat Islam Semarang mengambil inisiatif menyebarkan undangan kepada seluruh organisasi buruh untuk mengadakan pertemuan di Yogyakarta pada akhir Desember 1919 untuk mendirikan Revolusioner Sosialis Vak Sentral di Hindia. Sebagai pemenangannya antara lain Semaun. Ketika pertemuan itu berlangsung, terjadi lagi pertentangan internal antara grup Semaun melawan kelompok Surjo Pranoto dan Haji Agus Salim, yang terakhir dengan kompromi. Semaun terpilih menjadi ketua, Surjo Pranoto sebagai wakil ketua, dan Haji Agus Salim sebagai sekretaris. Nama yang diusulkan Semaun ditolak dengan nama organisasi itu menjadi Persatuan Pergerakan Kaum Buruh.
kedua belah pihak tidak puas dengan hasil kompromi yang mereka capai dan tak lama kemudian timbul lagi pertentangan yang menjadi penyebab pecahnya dari organisasi sentral kaum buruh untuk pertama kali. Di Semarang sendiri, usaha untuk mengorganisasi kaum buruh dilakukan dengan sekuat tenaga. Sebelum PPKB didirikan di Semarang, telah terjadi diusahakan mendirikan Persatuan Kaum Buruh Semarang untuk kaum sosialis revolusioner untuk mempersatukan kaum buruh Semarang dalam sebuah organisasi sentral. Bagaimana hasilnya saya tidak tahu. Organisasi itu bernamakan Perkumpulan Kaum Buruh Semarang, didirikan pada bulan Maret 1919. Perjuangan kaum buruh dimulai kembali karena ada pemecatan di Semarang, FIMU. Pada bulan Desember 1919, Sarekat Islam Semarang lalu mengundang organisasi buruh Semarang untuk membicarakan kesewenang-wenangan para majikan. Parto Atmojo dari Sarekat Islam Semarang, Sugeng dari PPKB, Nur Salam dari kaum kusir, Najwan dari kaum buruh, Hikinjat dari Sarekat Buruh Tionghoa, dan lain-lain menyatakan persatuan untuk mendirikan pengurus sementara dari kaum buruh Semarang, dan ketuanya terpilih Najwan. Pemerintah Belanda dengan sendirinya memperhatikan dengan penuh kewaspadaan gerakan dari kaum buruh Semarang itu. Parto Atmojo yang selama akhir Agustus hingga September 1919 berada di penjara, mulai Januari 1920 untuk selama 3 bulan dipenjarakan lagi karena tuduhan persekusi. Tetapi aksi buruh SI tetap berjalan walaupun dihalang-halang Belanda. Perjuangan mati-matian melawan kaum majikan yang disokong oleh pemerintah terjadi kembali di dalam bulan Februari 1920. 400 kaum buruh Vandrop mogok yang mendapatkan sokongan pula dari buruh-buruh percetakan. Lalu diadakan pertemuan dari toko-toko buruh percetakan yang diorganisasi oleh Sarekat Islam Semarang. Sokongan mengalir dari mana-mana. Kini Semarang sudah berhasil menghimpun kekuatan anti kolonial ISDV, ISDP, dan INIP serta lain-lainnya menganjurkan persatuan buruh-buruh percetakan. Mereka juga menyokong usul untuk mendirikan Typograf ten Bond sebagai organisasi induknya. Pemogokan meluas ke percetakan De Lokomotif, Mis, Benyamin, Biskop, dan Warna-Warta yang merupakan percetakan kurang-kurang yang anti Sarekat Islam. Jumlah pemogokan telah berkisar sekitar 1.000 orang. Karena para pemogok itu dengan sendirinya tidak boleh ditelantarkan begitu saja, maka Sarekat Islam Semarang terus membayarkan uang tunjangan kepada kaum buruh yang banyak itu. Fond-fond penolong digerakkan, tetapi yang terpenting adalah fond rahasia. Jika Sarekat Islam Semarang mogok, biasanya ada orang-orang kaya menyumbang dalam jumlah beribu-ribu rupiah. Haji Burso, seorang pedagang kayu yang sangat kaya, Sumitro, seorang pengusaha kretek di Kudus, masing-masing menyumbang 3.000 gulden rupiah Belanda. Harga beras yang agak jelek ketika itu biasanya 5 sen sekilo. Juga seorang direktur Bank Tionghoa di Semarang menyumbangkan 5.000 gulden karena ia sering dihina oleh koran De Lokomotif. Kepada orang-orang itu biasanya Semarang pergi meminta sumbangan dikala terjadi pemogokan. Secara legal, buruh Tionghoa itu menyumbang 100 gulden sebulan selama terjadi pemogokan. Dari peristiwa itu terlihat bahwa motif anti Tionghoa dari Sarekat Dagang Islam atau SDI sudah terkubur. Sampai bulan April masih ada pemogok-pemogok, walaupun banyak pula yang dapat dibujuk kapitalis untuk masuk kerja kembali. Majikan-majikan selalu mencari buruh-buruh sewaan pengganti yang mogok. Pemogokan Vandrop dan De Lokomotif ini adalah salah satu pemogokan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sikap keras dijawab dengan tindakan-tindakan keras pula oleh Belanda. Buku-buku Marko dan toko buku Sarekat Islam Semarang disita dan kemudian diikuti oleh penangkapan Marko. Berdirinya Perserikatan Komunis di Hindia. Secara formalnya, PKI adalah lanjutan dari ISDV, sebuah perkumpulan sosialis Belanda yang didirikan dalam tahun 1914. ISDV menghimpun kaum sosialis Belanda, termasuk sosialis Salon, walaupun orang yang bukan Belanda dapat juga diterima sebagai anggota. Dalam tahun 1915, perkumpulan ini menjalankan gerakan kongresnya yang pertama. Pada waktu itu,
telah jelas tampak dua aliran revolusioner di bawah pimpinan Snefrit dan kedua aliran evolusioner di bawah Scotman. Scotman berpendapat bahwa sosialisme belum tiba saatnya disebarkan di kalangan perkumpulan-perkumpulan Indonesia. Kalau disebarkan sekarang, malah akan menimbulkan pemberontakan, karena mereka, orang Indonesia, belum masak. Saat sekarang, sosialisme hanya boleh disebarkan ke tengah-tengah studi klub saja. Snefrit menentang pendapat ini. Ia bertanya kepada Semaun di dalam kongres. Orang Indonesia satu-satunya yang ikut menjawab bahwa orang Indonesia sudah sadar karena mereka membayar pajak. Mereka selalu bertanya, untuk apa membayar pajak, dan pertanyaan sosialisme ke tengah-tengah orang Indonesia. Dan jika Indonesia sudah berontak, itu tandanya kami sudah masak. Sidang kongres gempar karenanya. Sebagian besar anggota-anggota Belanda tidak menyokong Snefrit. Mereka keluar satu persatu. Lalu dalam tahun 1917 berselisihlah ISDP, Sosialis Kanan, yang mengakibatkan banyak anggota Sarekat Islam Semarang menjadi anggota ISDV. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara ISDV dan SI Semarang. Di dalam proses perkembangannya, ISDV semakin radikal. Orang-orang Belanda mulai meninggalkan ISDV, sedangkan orang-orang Indonesia mulai memasukinya. Dalam tahun 1918, ISDV praktis sudah menjadi perkumpulan Indonesia. Walaupun Belanda masih dipasang di pucuk pimpinannya untuk memudahkan berurusan dengan pihak penguasa. Pembuangan tokoh Snefrit maupun mereka yang pulang kembali ke negara Belanda mempercepat proses pengindonesiaan itu. Pada awal tahun 1920, ISDV menerima surat dari Hering, nama samaran Snefrit, dari Shanghai, yang menganjurkan agar ISDV menjadi anggota Komintern. Untuk itu, harus dipenuhi 21 syarat, antara lain memakai nama terang Partai Komunis dan menyebut nama negaranya. Semaun lalu mengirimkan tembusan surat ini kepada tokoh-tokoh ISDV, termasuk Darsono, yang waktu itu masih ada di penjara Surabaya. Dalam suatu pertemuan dengan Hertog di penjara Surabaya, Darsono menyatakan persetujuannya sembari menambahkan dua alasan lagi. 1. Manifest dituliskan Mas Egers, dinamai Manifest Komunis dan bukannya Manifest Sosial Demokrat. 2. Rakyat Indonesia tidak dapat membedakan antara ISDV dan revolusioner dengan ISDP yang evolusioner. Hertog yang waktu itu ketua ISDV menolak pendapat Darsono itu. Maka untuk membicarakan perubahan nama itu, diadakan kongres istimewa yang dihadiri 40 orang, semuanya orang Indonesia. Kongres ini berlangsung panas, sehingga Alimin meninggalkan sidang. Dalam sidang, dua orang mengajukan keberatan dengan alasan jika menerima pemerintah Komintern, ini berarti kita berada di bawah Rusia. Semaun mencoba menjelaskan bahwa Komintern bukan milik Rusia, dan perubahan nama itu hanya sekedar disiplin organisasi. Akhirnya, sidang menerima perubahan nama itu. Maka pada tanggal 23 Mei 1920, lahirlah Perserikatan Komunis di Hindia. Semaun dipilih sebagai ketua, Darsono wakil ketua, bersama Bernsma, sekretaris, Dekar menjadi bendahara, dan Kran anggota. Proses penggantian nama ini dapat dilihat sebagai pengindonesiaan gerakan Marxis di Indonesia. Pertengahan tahun 1920 bukanlah periode yang tepat untuk mengakhiri sebuah tulisan tentang perjuangan Marxisme, karena justru dalam tahun itulah puncak dan mati hidupnya perjuangan kaum radikal Semarang dimulai. Dan perjuangan itu baru akan berhenti di tahun 1926. Tetapi persoalan ini memerlukan sebuah studi khusus lagi yang tentu tidak akan tercakup oleh tulisan pendek ini. Semoga dalam kesempatan lain periode itu akan kita bicarakan secara teliti. Bab kelima, sekedar catatan, bagian pertama. Sejak abad ke-16 di Jawa telah tumbuh 3 akar kekuatan yang akan menjadi sendi-sendi kekuatan masyarakat di kemudian hari. Kelompok pertama adalah kaum priai atau aristokrasi dan merupakan kelompok yang berkuasa. Mereka berakar pada kebudayaan Jawa Hindu. Sebagai bangsawan, mereka berpusat di kantor-kantor. Dengan berkembangnya Islam, muncullah kaum santri. Mereka berakar pada masyarakat di sekitar pesantren dan sebagai Islam. Mereka merupakan kaum ortodoks. Persaingan di antara kedua kelompok ini di dalam bidang politik jelas terlihat selama abad ke-16 dan ke-17, di mana kaum santri yang merupakan kekuatan pantai bertempur menghadapi kekuatan agraris yang lebih merupakan penerus kekuatan kerajaan-kerajaan pra-Islam.
kelompok ketiga adalah masyarakat pedesaan Jawa yang mendukung nilai-nilai kebudayaan zaman pra-Hindu. Walaupun unsur-unsur Hindu serta Islam juga kita temui, mereka ini disebut kaum abangan, dan mereka inilah yang diperebutkan oleh kaum priai dan kaum santri. Pertentangan antara kaum santri dengan kaum priai terus berlangsung setelah kedatangan Belanda. Usaha Sunan Amangkurat I untuk menumpaskan Sunan Giri, pembunuhan terhadap ulama Islam Mataram, mungkin dapat kita lihat sebagai contoh pertentangan-pertentangan kedua kelompok tadi. Dalam proses sejarah selanjutnya, kaum priai menjadi sekutu Belanda. Dengan sendirinya, kaum santri merupakan sumber kekuatan untuk melawan kaum kafir, yaitu Belanda dan priai. Islam selalu menjadi sumber kekuatan gerakan-gerakan rakyat untuk mengusir penjajahan selama abad ke-18 dan ke-19 di Indonesia. Mulai dari Perang Diponegoro sampai pada Perang Aceh, sampai dengan 1910 dengan pengecualian gerakan Samin. Kerusuhan-kerusuhan melawan Belanda berputar sekitar tokoh-tokoh agama. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 membawa perubahan-perubahan penting bagi masyarakat Jawa sebagai akibat penggunaan teknologi modern dan pendidikan. Masa itu muncullah organisasi-organisasi modern dengan anggaran dasar, kongres dan sebagainya. Tahun 1900 berdirilah Tionghoa Hui Kuan, kemudian Indo Verbund berdiri di tahun 1903. Dan tahun 1908 Budi Utomo. Apakah pertentangan-pertentangan yang sudah begitu berkarat lenyap begitu saja karenanya? Budi Utomo sejak lahir sudah mewujudkan diri sebagai gerakan kaum priai, di mana kaum bangsawan dan pecinta-pecinta kebudayaan tradisional Jawa terhimpun. Masa anggotanya kebanyakan terdiri dari kaum BB dengan Regen serta bupati sebagai kekuatan-kekuatan, sedangkan kaum anti priai mendirikan Sarekat Islam yang mulanya tegas anti BB, bahkan pernah menolak kaum BB sebagai anggotanya. Kaum tani abangan Jawa ikut bergabung ke dalam Sarekat Islam dan menjadi SI sebagai media protes melawan unwanted social change. Pertentangan segitiga atau segi dua berkelanjutan terus setelah tahun 1900, tetapi dengan baju dan semangat baru. Satu hal yang perlu dinyatakan di sini, bahwa perbedaan dan pertentangan bukan sebagai minyak dan air. Ketiga-tiganya malah saling isi-mengisi. Di dalam setup golongan kita jumpai unsur-unsur dari kedua golongan lainnya. Manusia tidak pernah bisa melepaskan diri dari keadilan sekelilingnya. Dari mana ia hidup, dia dibesarkan oleh bumi, dan dari mana ia berakar. Nilai-nilai yang didukung oleh lingkungannya, nilai yang dihayati sejak kecil, selalu membekas dalam pikiran dan pandangan-pandangannya. Demikian pula pandangan-pandangan tokoh yang menganut paham sosialisme. Mereka sedikit banyak dipengaruhi pandangan kebudayaan lama, entah Islam, kejawen atau lainnya. Perjuangan melawan sesuatu kekuatan, sesuatu penindasan atau mempertahankan cita-cita selalu dicoba mengidentifikasinya pada bentuk-bentuk perjuangan dari kebudayaan yang lebih lama atau tua. Unsur-unsur Islam misalnya dijadikan landasan perjuangan Haji Misbah. Walaupun menerapkan cita-cita Marxisme ke dalam ayat-ayat Al-Quran sedemikian fasihnya sehingga kita bertanya, apakah Marxisme yang menggunakan Islam sebagai alat perjuangan ataukah perjuangan Islam yang menggunakan bahasa Marxisme? Mas Marco pun mensejajarkan Islam dan sosialisme. Menurut Mas Marco, tujuan Islam adalah keselamatan dan ini pun menjadi tujuan sosialisme. Di kalangan SI Semarang sendiri tidak ada lagi yang menggunakan Islam sebagai sumber moral yang ideal bagi cita-cita sosialis, setidak-tidaknya yang tertulis. Tetapi yang sangat jelas adalah pengaruh kebudayaan tradisional dalam perjuangan sosialisme. Nama-nama samaran di dalam koran sosialisme Sinar Hindia biasanya menggunakan nama-nama wayan seperti Gato Lojo menggunakan huruf sir dari tembang-tembang Jawa untuk penjelasan-penjelasan dalam artikel-artikel sosialistik. Cara ini sering sekali dipergunakan Mas Marco yang menganggap perjuangan sekarang melawan kapitalisme sebagai perang Batara Yuda Joyo Binangun untuk mempertahankan kemanusiaan dan kehidupan. Bab kelima, sekedar catatan, bagian kedua. Pengaruh alam tradisional Jawa memang sangat besar pada diri Marco. Ia sendiri adalah seorang yang dididik dalam sekolah Jawa, bersih dari suasana Barat dan Islam. Salah satu caranya bila ia menghadapi persoalan sukar dan bila ia ingin mendapatkan ilham. Sikap ini mengingatkan kita
pada sikap para resi di dalam alam tradisional Jawa. Marco dilahirkan dan dibesarkan di Cepu, sebuah daerah di mana pengaruh Abangan masih besar. Di daerah inilah pada tahun-tahun awal abad ke-20 timbul gerakan Samin sebagai gerakan tani tradisional. Antara gerakan Samin dan SI Semarang pun terdapat hubungan perasaan. Kaum SI Semarang melihat gerakan Samin sebagai gerakan kaum Kromo seperti mereka juga. Sangat disayangkan bahwa gerakan Samin itu gagal karena pemimpin tidak terpelajar dan tidak melawan secara aktif. Tetapi gerakan yang mulia ini akan lahir kembali dan syarikat Islam akan membantunya. Menurut mereka, gerakan Samin itu berbahaya bagi kapitalisme. Bagi saya, kurang jelas apakah pernyataan itu ditulis sejujur-jujurnya dan dari hati pengarang atau apakah dari Mas Marco. Kapitalisme itu identik dengan segala kepalsuan hidup. Di dalam rakyat, Javanese culture outwinking memuji-muji agama dan ajaran Buddha. Pujian-pujian yang dikeluarkan dengan setulus hati ini bukan hanya sekedar performa saja. Sungguh merupakan keanehan untuk tokoh raksasa organisasi Islam. Sikap tidak mendukung gerakan Islam juga diperlihatkan SI Semarang di dalam tahun 1918. Ketika ada seorang menghina Nabi Muhammad dan masa Islam bergerak mendirikan tentara Nabi Muhammad, tetapi SI Semarang menolak untuk ikut serta dengan alasan kebebasan pers. Sikap tidak bergairah pada Islam ini mengingatkan kita pada sikap kaum priai dan abangan masyarakat tradisional. SI Semarang bukan perkumpulan priai. Jadi, apakah sikap demikian itu bukannya sikap abangan way of life? Benda menulis bahwa signifikasi politik dari tradisional abangan sebagai tempat perekrutan yang mungkin bagi partai-partai anti-muslim, termasuk partai komunis, tidak dapat lagi diremehkan. Gertz juga berbicara tentang abangan filtration with Marxism, tetapi walau bagaimanapun, persoalan ini masih belum digarap semestinya, dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang berani adalah suatu yang berbahaya. Jika kita membaca artikel-artikel tertentu di dalam Sinar Jawa, kadangkala kita akan bertanya apakah isi tulisan ini Marxisme dengan baju Jawa ataukah Jawa dengan baju Marxisme. Ciri lain dari awal abad ke-20 adalah pendidikan yang dimulai orang Belanda. Dalam waktu singkat, telah mulai dikeluarkan para lulusan sekolah-sekolah yang diselenggarakan Belanda itu untuk ditampung dalam masyarakat. Jika di sekolah murid-murid Indonesia itu mendapatkan pendidikan kebudayaan dan sejarah Barat, maka dengan dirinya ia mulai menyadarkan mereka tentang makna kebebasan, kemerdekaan, dan hak asasi manusia. Sejarah perjuangan rakyat-rakyat Eropa melawan despotisme yang merangsang mereka melawan despotisme Belanda, pemerintahan satu penguasa. Apa yang mereka pelajari tentang hak-hak pribadi manusia ternyata berbeda sekali dengan kenyataan sehari-hari yang mereka lihat dan alami. Diskriminasi sosial yang sangat mencolok, misalnya telah menyadarkan Mas Marco akan harga dirinya sebagai manusia. Perlakuan sewenang-wenang di stasiun kereta api dan penempelengan kuli-kuli telah merangsang Marco untuk bergerak. Pembacaannya tentang sejarah dunia, buku-buku Multatuli, Fed dan lainnya telah ikut mempercepat kesadaran akan kebebasan Indonesia. Diskriminasi sosial juga merangsang Muhammad, seorang tokoh ISDV dan SI Pekalongan yang pada suatu malam telah ditangkap karena naik sepeda tanpa lampu, didenda 50 sen. Ia menolak membayar dan karena itu ia dipenjara. Mungkin Muhammad merasa geram bagaimana polisi mencari-cari kesalahan kecil rakyat, sedangkan tuan-tuan Belanda setiap hari melanggar aturan, tidak diapa-apakan. Kejadian itu tidak hanya terjadi pada kedua orang itu, pasti terjadi pada ribuan orang lain. Kebencian terhadap kelaliman itu kemudian memperoleh bentuk dan sistematikanya dalam pengenalan terhadap Marxisme. Darsono adalah seorang yang setiap harinya melihat keadaan sosial yang buruk itu dan kemudian berontak terhadap lingkungan sosialnya. Semaun adalah seorang buruh kereta api lulusan HIS, kemudian belajar sendiri berhasil memperoleh diploma A yang disamakan dengan HBS. Kenyataan-kenyataan yang menusuk hati dari kaum buruh kereta api dengan sendirinya menggugah hatinya sebagai manusia, yang akhirnya membawa Semaun ke jalan sosialisme. Keempat orang yang dikemukakan di atas bukanlah orang yang sangat miskin seperti para petani di desa-desa. Yang mendorong mereka ke arah sosialisme adalah kebencian mereka terhadap diskriminasi sosial dan perlakuan sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyat kecil.
Untuk seperti ke taraf itu, mereka sendiri telah mempunyai unsur-unsur pemikiran hasil pendidikan mereka. Tidak usah heran jika presentasi kaum sosial atau komunis pada umumnya adalah mereka yang justru pernah mendapatkan pendidikan. Di samping terdapat pula beberapa miliuner yang ikut bergabung pada SI Semarang terus sampai ke PKI. Ke dalam golongan ini dapat kita masukkan Haji Busro dan Sumitro, Direktur Ban Tionghoa yang ikut menyumbang pemogokan dan lainnya. Walaupun SI Semarang anti kapitalisme, mereka tetap setia pada gerakan ini. Motif apa yang menyebabkan mereka demikian kurang jelas bagi saya. Salah satu faktor lainnya yang mendorong orang-orang berjuang di tengah-tengah barisan sosialisme adalah kemiskinan, akibat dari sistem sosial yang kemudian malah berjuang gigih di dalam barisan kaum Bursma. Walaupun bukan anggota SI Semarang, adalah contoh tipikal dari kelompok ini. Ia seorang veteran perang Aceh yang beristrikan seorang perempuan Indonesia. Anak-anaknya sangat banyak dan pensiunannya sangat kecil. Ia adalah satu-satunya Belanda yang konsekuen mengikuti gerakan sosialisme, komunisme sampai dibuang pada tahun 1923. Peristiwa-peristiwa yang dialami Najwan, kemiskinan dan pemecatan juga telah membawa ke jalan sosialisme. Tokoh-tokoh itu telah bertekad untuk memperjuangkan keadilan sama rata, sama rasa yang melalui usaha-usaha yang tidak terlalu sulit berhasil menghimpun massa masyarakat. Di samping kondisi-kondisi objektif seperti kemiskinan, usaha mereka itu dibantu pula oleh keadaan psikologi zamannya. Orang-orang desa yang mereka tekan ekonomi pindah ke kota-kota dengan sendiri membawa serta watak dan cara kehidupan pedesaan. Walaupun mereka tinggal di kota, tetapi sifat kemiskar pedesaan masih kita jumpai di dalam kampung-kampung perkotaan. Suasana gotong royong telah dilanjutkan di kota. Ikatan kekerabatan untuk saling tolong-menolong dan berorganisasi disalurkan ke dalam partai dan serikat buruh. Apa-apa yang mereka tinggalkan di desa, mereka bina kembali di kota. Keuntungan dari suasana ini dapat mengatasi dengan cara seperti mereka menolong di desa-desa yang sedang ditimpa kemalangan dahulu. Organisasi-organisasi waktu itu telah merupakan tempat penyaluran ikatan solidaritas yang ditinggalkan mereka di desa-desa. Sikap kepatuhan kepada pemimpin-pemimpin partai dan serikat-serikat buruh amat besar karena mereka menganggap ketua suatu perkumpulan diangkat oleh pemerintah, seperti halnya bupati yang dijunjung. Akibat buruknya ialah jika pemimpin mereka menyeleweng, tidak ada kontrol dari bawah, sehingga kehidupan organisasi selalu tidak demokratis. Bab kelima, sekedar catatan, bagian ketiga. Betapa aneka ragamnya jalan yang ditempuh orang-orang itu sehingga mereka sampai ke jalan sosialisme. Tanpa penguasaan teori-teori Marxis, mereka menggunakan metode-metodenya di Indonesia karena didorong romantik dan idealisme yang berkobar-kobar. Apa yang mereka pahami sebagai Marxisme sulit dipertanggungjawabkan sebagai Marxisme. Di dalam Sinar Jawa, tulisan teoritis hampir tak pernah dijumpai, dan kalau kita jumpai agak aneh untuk mencerna sebagai karangan Marxis. Seorang sosialis bagi mereka adalah seorang yang berpandangan sama rata, yang setuju dengan membagi sama rata barang-barang dan hasil masyarakat. Komunisme adalah hal yang menghapuskan barang-barang kepunyaan itu menjadi milik orang banyak. Orang seisi negeri atau kerajaan dibagi sama rata supaya jangan dikuasai seorang raja. Jika seorang telah mempelajari sosialisme sekadarnya bahwa bagi Marx Proudhon itu adalah sosialis burjuis. Kekurangan teori-teori Marxisme ini juga menimbulkan adanya pemikiran-pemikiran berbahaya dalam konsepsi-konsepsi gerakan Serikat Islam Semarang bila ditinjau secara Marxisme dan Leninisme. Di dalam karangan-karangan mereka, tendensi ke arah pemikiran-pemikiran nihilis terlihat dengan jelas. Unstrat atau Darsono menulis beberapa tulisan tentang kaum nihilis Rusia dengan nada kagum. Heroisme ala Bakunin dari Sofia dan kawan-kawan dihukum mati Tsar ditulis dengan berapi-api. Darsono memang sadar bahwa nihilis atau anarkis tidak akan berhasil mencapai tujuan, tetapi menulis tentang itu tanpa kritik merupakan bahaya bagi kader-kader Marxis. Pelemparan-pelemparan bom ala Sofia di tahun 1920 rupanya akan digunakan beberapa tahun kemudian di Solo yang mengakibatkan pembuangan Haji Misbah. Kini kita sampai kepada akhir seluruh tulisan ini. Tokoh SI Semarang berasal dari kalangan yang berbeda-beda jalan hidupnya, latar belakang sosialnya, pendidikannya, daerah dan akhirnya bersatu di dalam gerakan Marxisme.
mereka adalah para pemuda yang baru menginjak usia 20-an. Semaun, Darsono baru berumur 22 tahun, Portuatmojo 24 tahun pada tahun 1920. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menentang struktur sosial zamannya yang penuh kemiskinan dan kebodohan. Dan mereka percaya bahwa Hindia akan lahir juga suatu keselamatan yang sejati pada segenap penduduknya. Rancangan sosialistik ini tidak hanya menarik mereka saja, ratusan pemuda lainnya seperti Suwardi yang waktu itu telah berumur 31 tahun juga tertarik. Pemuda inilah yang menerjemahkan lagi Internasionale ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Bangunlah bangsanya yang tertindas, bangunlah kaum yang lapar, kehendak yang mulia dalam dunia, lenyaplah adat pikiran tua. Hamba rakyat sadar dunia telah berganti rupa, basulah sudah tersebar. Tetapi di dalam perjuangan yang menarik ini, ada pula suatu ciri yang menarik. Kebanyakan dari tokoh-tokoh sosialis Semarang itu meninggalkan Partai Komunis, walaupun mereka tetap memihak yang terhina dan yang lapar sampai hari tuanya. Darsono dan Semaun keluar dari PKI. Snefrid walaupun sampai detik terakhir hidupnya ditonggak penembakan Algojo Hitler, tetapi menjadi seorang pembela kaum yang tertindas secara konsekuens. Bars pun ingkar terhadap komunisme setelah ia melihat sendiri praktek-praktek Stalin. Lepas dari apa yang telah diperbuat mereka, perjuangan Sarekat Islam di bawah Semaun merupakan lembaran-lembaran yang paling indah dan agung dalam sejarah Indonesia, sejarah Asia dan dunia. Selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.